Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Wahyuni Putri dengan NIM 190510163, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Maliku Saleh. Dalam video ini, saya akan menjawab 10 pertanyaan yang menjadi ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6B. Soal pertama, jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan seperti benda atau orang tertentu. Soal nomor 2. Jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek dari hukum jaminan dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan. Objek material hukum jaminan adalah manusia, sedangkan objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi umum dan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Contoh jaminan bergerak seperti gadai dan fidusia. Jaminan tidak bergerak seperti hak tanggungan, fidusia khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Jaminan perseorangan meliputi tanggung-menanggung atau tanggung renten, dan garansi bank. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan ini dapat berupa suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Soal keempat. Apa syarat dan manfaat benda jaminan? Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah 1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya. Yang kedua, tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Yang ketiga, memberi kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu, dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima atau pengambil kredit. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberi manfaat pada debitur dan kreditur. Manfaatnya adalah 1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Bagi debitur, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak kembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Di samping itu, bagi debitur, dengan adanya kepastian dalam berusaha, karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Selanjutnya soal nomor 5. Apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan berikan contohnya. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contoh jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditor. Contoh jaminan perorangan seperti
jaminan penanggungan, bank garansi, dan jaminan perusahaan. Berikut soal nomor 6. Jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif adalah suatu lembaga jaminan yang sudah diatur dan telah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan jaminan non-regulatif adalah lembaga jaminan yang belum mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan gadai? Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Yang dimaksud dengan benda bergerak dalam gadai ialah benda yang dapat dipindahkan, bukan benda tetap seperti tanah atau bangunan. Soal nomor 8. Bagaimana proses terjadinya gadai? Adapun cara terjadinya gadai, yang pertama cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh, yaitu yang pertama perjanjian gadai. Dalam hal ini, antara debitor dan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang atau kredit dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya bebas. Yang kedua, penyerahan benda gadai. Barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si debitor. Ini merupakan syarat implicit selling. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, simbolis, traditio brevimanu atau traditio longamanu. Penyerahan secara constitutum possessorium tidak menimbulkan hak gadai karena tidak memenuhi syarat implicit selling. Yang kedua, cara terjadinya gadai pada piutang atas bawah atau atas tunjuk dalam kurung attonder. Yang pertama, perjanjian gadai. Debitor dan kreditor mengadakan perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya bebas. Yang kedua, penyerahan surat buktinya. Contoh surat piutang atas bawah atau atas tunjuk, obligasi, saham atas nama, sertifikat deposito yaitu bukti surat utang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, cara terjadinya gadai pada piutang atas order atau unordered, yaitu 1. Perjanjian gadai. Debitor dengan kreditor mengadakan perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya bebas. Yang kedua, adanya endorsement, yaitu diikuti dengan penyerahan buktinya. Menurut pasal 1152 KUH Perdata, untuk mengadakan gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endorsement pada surat hutangnya dan diserahkannya surat hutang kepada pemegang gadai. Endorsement adalah pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditor atau endorser yang bertindak sebagai pemberi gadai atau Gendossenserde. Bentuk gadai piutang atas order adalah wesel, yaitu surat yang mengandung perintah dari penerbit atau tracker kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang. Yang keempat, cara terjadinya gadai pada piutang atas nama atau of naam. Yang pertama, perjanjian gadai. Debitor dengan kreditor mengadakan perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya bebas. Yang kedua, adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan. Hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan atas penggadaiannya atau perjanjian gadainya kepada kreditor. Terdapat dalam pasal 1153 KUH Perdata. Selanjutnya soal nomor 9. Bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? Proses pelelangan jaminan gadai dilakukan dengan cara barang gadai yang digadaikan oleh pemiliknya dilelang kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan debitur tidak sanggup melunasi pinjamannya. Pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan gadai sesuai kesepakatan. Lelang emas merupakan satu dari sekian banyak barang yang dilelang oleh PT Pegadaian. Selanjutnya soal nomor 10. Jelaskan hak-hak lain yang
terdapat dalam buku 2 KUH Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti privilege, hak istimewa, hak retensi, dan hak reklame. Sekian jawaban dari 10 pertanyaan yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.